Oke, selamat datang kembali mahasiswa manajemen keuangan lanjutan Universitas Nahdlatul Ulama. Sekarang kita akan membahas, sebelumnya kita sudah membahas terkait derivatif, kita akan membahas ke instrumen derivatif itu sendiri. Oke. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan ya terkait beberapa instrumen yang akan dijelaskan pada kali ini, seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah opsi. Nah, apa sih itu opsi? Kemarin teman-teman mungkin sudah belajar ya bahwa opsi adalah di mana kita diberikan suatu pilihan, bukan forward atau future. Kalau forward atau future, kita memiliki kewajiban. Kalau memiliki kewajiban berarti itu harus ditunaikan. Tapi kalau namanya opsi, kita diberikan pilihan, berarti kan kita bisa menunaikan, bisa juga tidak, seperti itu. Sudah, oke. Masuk kepada contoh di sini. Dalam sebuah keputusan investasi, kita dihadapkan pada adanya kemungkinan atau pilihan untuk membatalkan investasi tersebut. Ya. Dalam memilih sumber pendanaan, pemberi pinjaman atau yang ngutangin bisa memberikan opsi bagi kita untuk membatalkan perjanjian. Jadi si pemberi pinjaman ngasih sesuatu hak ke teman-teman, itu adalah bisa dibatalin perjanjiannya, hutang piutangnya, bila teman-teman mau gitu, bukan piutangnya ataupun pendanaannya. Nah, hak untuk memilih tersebut akan mempunyai nilai. Jadi untuk memiliki hak itu, untuk memperoleh hak opsi, itu punya nilai yang harus ditempuh dulu, atau ada harga beli opsi itu. Jadi nggak semerta-merta teman-teman punya opsi, enggak. Tapi untuk bisa dapat opsi, teman-teman harus beli dulu. Kasarannya seperti itu. Ya. Nah, hak untuk membeli tersebut punya nilai, dan bagaimana menaksir nilai hak atau opsi itu adalah perlu dikuasai oleh teman-teman as manajer keuangan. Nah, hal ini disebabkan karena perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang mempunyai karakteristik opsi seperti obligasi konversi dan waran. Nah, obligasi konversi itu apa, teman-teman? Jadi teman-teman kalau teman-teman perusahaannya butuh duit, teman-teman menerbitkan surat utang. Nah, kalau namanya obligasi konversi, itu artinya teman-teman nerbitin surat utang, tapi utang itu bisa diubah jadi equity, jadi modal. Jadi teman-teman ngutang 1 miliar, menerbitkan surat utang, ya kan? Nah, kalau teman-teman nggak sanggup bayar, maka kepemilikan saham teman-teman akan berkurang karena nanti surat obligasi tersebut akan dirubah menjadi lembar saham, istilahnya seperti itu. Ya, opsi beli atau opsi jual atau put option. Nah, opsi call adalah menunjukkan hak untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu, ya, atau harganya nanti disebut adalah exercise price atau harga penebusan. Nah, pada tanggal tertentu, jatuh tempo tersebut disebut exercise date. Jadi nanti udah ditentukan nih jatuh temponya kapan, harganya kapan. Itu namanya exercise price dan exercise date. Seperti itu. Kemudian opsi jual atau put option put ini menjual suatu saham dengan harga tertentu waktu tertentu, atau jadi opsi jual kontrak untuk menjual aset. Oke. Nah, di sini ada mekanisme transaksi opsi. Untuk melakukan perdagangan opsi ada beberapa persyaratan, yaitu persyaratan saham induk tercatat di bursa. Ini berarti ketika di bursa saham Indonesia. Tercatat kurang lebih 12 bulan, transaksinya
2.000 transaksi per bulan, intraday volatility 0,5%, harga saham lebih dari 500, kapasitas 16. Ini syarat-syarat lah. Nah, ini contohnya nih. Misalkan harga saham apa? Contohkan teman-teman harga saham apa, teman-teman? Misalkan teman-teman sama nih saham ini misalnya Oke, sorry. Ini harusnya kenapa nggak bekerja ya? Oke, sekarang dong. Oke, ini saham misalnya saham Telkom, teman-teman. Ya, misalkan saham Telkom harganya 9.000 nih, ya. 9.000. Kita bersedia membayar opsi call, berarti opsi membeli yang ditekankan tersebut. Berarti Telkom mengeluarkan opsi. Nah, Telkom mengeluarkan opsi, teman-teman. Nah, teman-teman mau beli nggak nih si opsi ini? Mau beli nggak? Nah, dengan premi opsi ada 500. Nah, ini harganya 500. Jadi teman-teman kalau mau punya hak ini, teman-teman harus bayar 500 per lembar. Bila pada tahun depan jatuh exercise date, harga saham menjadi 11.000. Nah, harga sahamnya yang jadinya 9 jadi 11K. Maka kita akan memperoleh keuntungan 500. Ya. Nah, hal itu kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya, teman-teman bisa lihat keuntungan ini diperoleh dari nilai pada saat exercise. Nah, pada saat exercise date, ya, exercise date itu kan harganya itu kan ini harusnya nggak 10.000 ya. Ini salah nih, ini salah. Atau tadi salah. Tadi Telkom harganya 10.000, bukan 9.000 ya. Bukan, mungkin salah tulis soal. Jadi sebenarnya harganya 10.000 ya. Nah, di momen ini teman-teman udah punya untung sebesar 1.000, yaitu selisih antara harga teman-teman beli awal dengan harga exercise date. Premi yang kita bayar adalah 500, tapi teman-teman harus bayar 500 karena teman-teman membeli opsinya. Ya, membeli opsinya.
Seperti itu. Nah, maka teman-teman tadinya untung 1000 dikurangi 500 karena teman-teman kan belinya melalui opsi. Seperti itu. Oke. Bila harga saham tahun depan menjadi 12.000, ya 12.000 nih teman-teman, maka labanya jadi 1.500. Pas harganya 10.000, teman-teman rugi 500. Nah, berapa laba rugi ketika seandainya harga saham hanya di 9.500? Kita tetap rugi sebesar 500. Maksimum kerugian kita adalah jumlah uang yang kita bayar dalam kontrak opsi tersebut. Jadi kita tuh maksimal ruginya itu di 500 karena mau berapapun harganya turun, teman-teman cuma rugi 500 itu. Yang namanya opsi. Nah, ini teman-teman tabel ilustrasi ya, ilustrasinya. Harga exercise-nya 10.000. Harga exercise-nya 10.000, teman-teman. Teman-teman beli opsinya 500. Ini ibaratnya kayak biaya admin lah ya. Biaya beli. Oke. Beli opsi nih, nilai opsinya. Opsinya punya nilai ya. Opsinya itu punya nilai. Ini nilai opsinya. Ya. Terus ini harga sahamnya, saham biasanya yang dijual di market. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman beli opsi, nilai opsi 500. Harga opsinya di market itu 2.500. Ya. Sedangkan harga sahamnya 12.500. Maka teman-teman rugi atau laba sebesar 2.000. Kenapa? Ya. Ini harga sahamnya 12,5 dikurangi 10.000, 2,5 dikurangi 500 harga opsi. Jadi laba 2.000. Kalau ini 12.000, 12.000 ini 2.000. Labanya 1.500. Hitungannya kayak tadi ya. 11,5 harga opsinya turun 1,5. Dan harusnya kan 11.500 ya, dikurangi 10.000 itu kan 1,5 ya. Nah, 1,5 ini teman-teman 11,5 dikurangi 1 itu 10,5 dikurangi 500. Oke, lanjut. Oke, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Kita akan bahas nanti ya. Kita langsung studi kasus aja di akhir slide. Kita akan langsung studi kasus. Nah, berikutnya memenuhi harga opsi. Tadi kan ada harga opsi itu. Ya, ada beberapa pengaruh terhadap opsi, yaitu harga underlying ataupun harga sahamnya, tanggal jatuh temponya, volatility atas underlying aset. Misalnya tadi saham Telkom, kan ada saham Telkom itu ada harganya, saham Telkom harga 5, opsi harga 1. Nah, si opsi ini, harga opsi ini itu bergantung pada harga Telkom ini, teman-teman. Tergantung pada harga Telkom ini. Kalau ini ya tetap naik, cepat turun, ini ngaruhnya ke sini harga opsinya. Sekarang kita warrant. Apa itu warrant? Warrant adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham
dapat ditebus menjadi saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan dalam waktu jangka tertentu. Jadi ketika teman-teman beli saham, misalnya teman-teman beli saham Telkom, nah teman-teman dapat hak, yaitu waran. Nah teman-teman beli 100, oke, dapat hak waran 10. Nah itu waran. Nanti waran ini bisa ditebus jadi apa? Saham biasa dengan harga yang sudah ditentukan gitu. Jadi kan nanti ada keuntungan jikalau harga yang ditebus lebih murah daripada harga saham biasanya. Tapi boleh nggak ditebus? Ya boleh-boleh aja. Nggak usah ditebus dengan cara warannya dijual ke orang lain. Gitu. Jadi nggak usah ditebus. Teman-teman tinggal jual waran saja. Waran juga punya nilai ya. Sama kayak opsi, waran juga punya nilai. Oke, lanjut aja. Oke, keuntungan waran. Waran itu harganya cepat banget berubah, teman-teman. Waran itu pergerakannya kayak gini. Ini misalnya hari ini, besoknya lagi, besok naik lagi. Nah, waran itu naiknya itu apa? Tidak terbatas. Turunnya juga tidak terbatas. Disitulah menariknya waran, ya, karena menjanjikan keuntungan yang besar, tapi risikonya juga sangat besar. Nah, pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan, ya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder. Jika waran diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual warannya. Tadi sudah saya jelaskan. Dampak waran. Jika harga saham pada periode pelaksanaan, exercise period, jatuh dan lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, maka otomatis orang nggak mau nebus, ya kan? Ya karena ngapain saya tebus waran yang saya punya kalau nanti harga saham biasanya lebih rendah daripada saya tebus, kan saya rugi dong, gitu. Ya udah, mending saya jual warannya aja, nggak mau saya tukar gitu. Nah, si Telkom ini dapat untung ketika teman-teman nebus warannya gitu. Nah, perbedaan opsi dan waran. Jangka waktu waran pada umumnya lebih lama, bisa sampai setahun. Opsi saham dijual dengan harga tertentu atau tunai kepada karyawan, sedangkan waran dijual atau diterbitkan bukan pada pemegang saham atau karyawan perusahaan. Jadi kalau waran mah bebas, siapa aja bisa beli. Tapi kalau opsi, teman-teman harus punya Telkomnya dulu. Teman-teman harus punya Telkomnya dulu. Ini misalnya, ini opsi. Kalau waran nggak harus punya Telkom. Nah, bisa teman-teman langsung bisa beli warannya aja. Tinggal teman-teman mau jual, di sini teman-teman mau jual atau tebus, tidaknya gitu, mau jual atau tebus. Oke, kita masuk ke slide studi kasus ya, dimana kita akan belajar ya, biar nanti teman-teman harapannya bisa langsung memahami materi derivatif, karena derivatif ini cukup rumit atau cukup sulit ya. Oke, kita studi kasus misalnya di sebuah PT Indofiber harus membayar tagihan mesin Indofiber nih, Indo ya, harus bayar mesin ya, pakai Jepang Yuan ya, sebesar 10 juta ya, 10 juta teman-teman, dalam waktu 3 bulan lagi. Oke, seperti itu. Nah,
teman-teman sebagai manajer keuangan takut nih, teman-teman takut kan? Teman-teman takut rupiah melemah, ya kan? Harusnya teman-teman cuma keluar uang misalnya 10 juta, teman-teman bisa keluar lebih karena rupiahnya melemah pada bulan ketiga itu. Ya. Maka disepakatilah teman-teman sama Bank Mandiri, ya salaman sama Bank Mandiri, ya Bank Mandiri, teman-teman kerjasama nih, pakai forward kontrak. Nah, disepakatilah 1 Jepang yen sama dengan 105 rupiah. Ya. Jadi 1 Jepang yen 105 rupiah. Ini disepakati nih hari ini. Disepakati hari ini 1 Jepang yen 105 rupiah. Nah, skema A, ya, kurs 1 JPY sama dengan 115. Berarti kan di sini rupiah melemah, ya kan? Yang tadinya 105, misalnya ini harga market hari ini nih, 105. Teman-teman di 3 bulan ke depan jadi 115. Tadinya untuk menembus segini butuh 105 juta, misalnya teman-teman harus sekarang 115 juta. Itu kan rugi. Ya, itu kan rugi teman-teman. Tapi dengan forward kontrak ini, teman-teman sudah ngelok harga. Harusnya teman-teman keluar 115 per Jepang Yuan, sebanyak ini 10 juta ya, 10 juta Jepang Yuan. Teman-teman nggak harus 10 juta dikali 115, tapi 10 juta dikalikan dengan 105 karena teman-teman sudah punya forward kontrak dengan Bank Mandiri seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengefisiensi volatilitas ataupun kenaikan penurunan falas pada perusahaan teman-teman. Nah, itulah teman-teman sebagai manajer keuangan harus bisa seperti itu. Ya. Oke, kita mungkin akan lanjut ya ke materinya, yaitu kita akan lanjut ke misalnya kita PT sawit ya, PT sawit, oke, akan panen 100 ton, akan panen 100 ton si PT sawit ini. 1 bulan lagi ya, 1 bulan. Nah, sawit ini sama dengan CPO namanya dalam komoditas internasional. Nah, teman-teman sebagai manajer keuangan takut dong kalau nanti panen harga CPO turun, bener nggak? Oke, untuk mengantisipasi itu, teman-teman ambil posisi short, ya, short, ya, short, jual, ambil posisi jual, ya. Future, kontraknya namanya future, tadi kan forward ya, sekarang future, ya, di bursa. Teman-teman jual kontrak ini senilai ringgit Malaysia 4.000 per ton. Teman-teman jual ini nih 4.000 per ton hari ini ya, hari ini. Tapi untuk syaratnya teman-teman harus setor biaya admin lah ya. Teman-teman harus setor biaya admin atau margin ya, atau jaminan ke bank. Jaminan setor ke bank. Oke. Ke bank ini sudah. Nah. Oke. Hari pertama harga CPO futures naik ke 4.100.
harga di market naik ke 4.100. Ya, rekening margin di PT teman-teman di debit sebesar 100 kali 100 ton. Ini jumlah panennya. Ini 100 dari mana? Dari selisih ini ya. Selisih ini. Oke. Ketemulah sejumlah minus 10.000 ringgit Malaysia. Ini rugi harian ya, rugi harian. Ini rugi harian. Nah, kemudian misalnya hari kedua, ini hari pertama. Hari pertama. Hari kedua. Hari kedua. CPO-nya turun dari yang 4.100 jadi 3.950. Nah, nanti rekening margin teman-teman itu terdebit 150 kali 100 ton sebesar 15.000 plus ini untung harian. Yang perubahan harga ya, hari pertama, hari kedua, acuannya 4.000 tadi yang dipasang sama teman-teman. Semakin turun harga CPO-nya, teman-teman semakin untung karena teman-teman posisinya short ya, posisinya short. Nah, hasil akhirnya apapun yang terjadi di pasar fisik ya, total pendapatan PT Sawit Subur dari kombinasi penjualan fisik plus hasil bursa futures akan mengunci angka 4.000 per ton. Jadi dia nanti kalau udah hari pas udah jatuh tempo, teman-teman tetap dihargai 4.000 per ton, tapi teman-teman udah dapat keuntungan di sini. Ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita akan bahas call option ya, hak membeli. Tadi mungkin sudah dibahas ya. Coba kita ulang lagi. Konteksnya saham Telkom. Ini saham Telkom itu kodenya TLKM. Ya. Saat ini harga sama dengan 3.800. Ya. Misalnya teman-teman memprediksi harganya bakal naik nih minggu depan. Nah, teman-teman membeli opsi opsinya itu senilainya itu 100 per saham. Per saham. Nah, harga pelaksanaan atau exercise-nya itu 4.000 teman-teman. Harganya ini, harga exercise itu 4.000. Jadi teman-teman nanti kalau mau nebus saham Telkom pakai opsi, itu nanti teman-teman harus bayar 4.000. Setelah teman-teman bayar 4.000, teman-teman dapat satu lembar saham biasa yang harganya 3.800. Jelas kalau di hari yang sama pasti rugi. Nah, coba kita lihat di hari yang akan datang. Nah, ternyata harga 3.800 berubah jadi minggu depannya 4.500. Tapi teman-teman udah punya opsi harga exercise-nya 4.000. Teman-teman bisa mendapatkan saham Telkom seharga 4.000. Tinggal teman-teman ini beli opsi 100 ya pada hari pertama 3.800. Kemudian kan teman-teman tinggal tebus ini. Tebus teman-teman bayar total berarti kan 4.000 ditambah 100 sama dengan 4.100, tapi harga sahamnya naik 4.500 sehingga teman-teman untung 400 rupiah. Nah, hal ini menguntungkan, tapi yang menjadi masalah kalau sahamnya harganya tetap 3.800, ini rugi. Teman-teman udah nembus 4.100, harga saham biasanya ternyata cuma 3.800, itu rugi kalau di call option seperti itu. Ya. Coba sekarang kita masuk ke waran ya. Kita masuk ke waran teman-teman. Oke, waran.
saya lagi di waran. Oke. Misalnya terbit di Januari 2001. Ini ada PT Cirebon IPO, harga sama dengan 1.000 per saham. Ya, IPO inisial public offering, melantai di bursa pertama kali. Nah, biar kalian semua beli saham saya yang harganya 1.000 ini, PT CRB ini, saya menerbitkan suatu pernak-pernik nih, suatu hadiah. Namanya CRB Strip W atau Cirebon Waran dengan rasio 2:1. Nah, ini apa nih rasio 2:1? Artinya, setiap teman-teman beli saham Cirebon biasa nih tanpa strip W, ya, setiap teman-teman beli 2, maka teman-teman dapat bonus 1 ini. Teman-teman dapat bonus saham Cirebon Waran 1. Paham ya? Jadi teman-teman dapat hadiah tuh. Nah, sekarang Cirebon Waran ini harga tebusnya adalah 1.200. Masa berlaku 2 tahun. Nah, seorang investor, teman-teman, membeli saham lembar maju, membeli 2.000 lembar, beli 2.000. Si A beli 2.000 saham, beli 1.000 ya kan? Maka A dapat 1.000 CRB strip W, itu dapat. Nah, misalnya si A ini, ya misalnya si A ini sahamnya ini naik terus nih, si saham CRB-nya naik terus, jadi 1.500, jadi 1.500 misal, ya. Karena saham induknya naik, biasanya naik, maka warannya yang dipegang sekarang punya nilai, ya. Harga tebusnya 1.200, harga sahamnya naik 1.500, maka waran ini nilainya adalah 300, teman-teman. Waran ini nilainya 300, ya. Misalnya Doni butuh uang tunai, teman-teman. Doni butuh uang tunai. Doni pilihannya ada 2, jual saham biasanya CRB atau saham bonusannya CRB Waran yang tadi gratis 1.000 saham nih. Nah, mau nebusnya gimana? Ya, Doni harus tebus. Harganya berapa? 1.200. Untung nggak? Ya untung. Doni tebus 1.200, tapi harga di market 1.500. Nah, Doni untung 300. Tinggal saham biasa yang nanti dijual. Itulah yang namanya waran, teman-teman, ya. Semoga bermanfaat transaksi ataupun materi transaksi derivatif ini yang kita langsung studi kasus, ya. Semoga bermanfaat. Silakan dirangkum untuk penugasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.